Halo YouTube, dan selamat datang kembali di Cerita Misteri ID. Hari ini gue mau share kisah mistis pesugihan lagi. Tapi untuk yang ini agak beda. Kenapa beda? Ya beda aja dari cerita mistis pesugihan biasanya. Pesugihan ini tanpa tumbal dan ritualnya enak lagi. Lu cuma perlu kawin buat dapat banyak duit. Nah, kurang enak apa lagi coba? Dan seperti biasa, nama tokoh dan tempat udah gue samarkan biar kayak channel lain. Dan cerita misteri pun dimulai. Perkenalkan, namaku Indra. Indra ini pemuda tanggung yang hidup di sebuah desa. Dia ini kerjanya serabutan alias nggak jelas. Intinya setiap ada proyek desa, si Indra ini pasti ada di situ. Terlebih kalau ada tetangga yang butuh tenaganya. Tapi berhubung desanya itu kecil, otomatis nggak banyak kerjaan juga di sana. Paling seminggu ada 1 atau 2 job lah. Ditambah Indra ini hanya lulusan sekolah dasar, jadi nggak punya banyak skill buat kerja di kantor desa. Dan teman-temannya pun nasibnya nggak jauh beda. Contohnya Ridwan yang sama sekali nggak sekolah. Jadi lengkaplah mereka sebagai pengangguran profesional di desanya. Tapi memang mayoritas pemuda di desa Indra ini kebanyakan adalah pengangguran. Paling cuma bisa pijit HP atau tarik gas motor setiap sorenya. Selain faktor ekonomi, nyatanya sekolah di sana memang kurang layak dikatakan sebagai sekolah karena lebih mirip kandang sapi. Nah, sampai suatu ketika ada lowongan kerja untuk Indra, Ridwan sama satu temannya lagi yang namanya Diki. Katanya gajinya itu UMR. Terus lowongan ini disampaikan langsung sama Thomas atau tokoh masyarakat di desa mereka. Pastinya jaminan A1 lah info lowongan kerja ini. Wong yang kasih info orang penting di desa mereka. Kita sebut saja nama beliau itu Pak Gunawan. Waktu itu masih sekitaran tahun 2015 sampai 2016-an. Nah, awalnya si Indra ini lagi lewat di depan rumah Pak Gunawan. "Indra, kamu mau kemana? Sini dulu sebentar," ucap Pak Gunawan. "Iya Pak, sebentar. Saya kebetulan mau ke kantor desa Pak." "Ada apa ya Pak?" jawab Indra. "Oh, kamu ada keperluan di kantor desa?" tanya kembali Pak Gunawan. "Sebenarnya nggak ada sih Pak. Saya cuma mau lihat ada kerjaan nggak di sana. Kan lumayan Pak kalau saya bisa bantu-bantu." "Oh, berarti kamu lagi cari kerja. Ya sudah, kamu kesini saja. Kebetulan Bapak mau minta tolong kamu buat benerin genteng yang bocor. Jadi semalam pas hujan, buah kelapa di pinggir rumah jatuh dan merusak beberapa genteng. Tolongin Bapak ya Indra, nanti Bapak kasih upah." "Enggak Pak, waduh saya yang makasih ini Pak." Setelah Indra selesai membetulkan genteng milik Pak Gunawan, mereka berdua pun akhirnya istirahat sambil ngopi. "Indra, kamu ini lagi sibuk apa?" "Ya untuk saat ini saya lagi sibuk nggak ngapa-ngapain Pak." "Walah, nganggur itu namanya Indra. Kamu mau ndak kerja di pabrik obat?" ucap Pak Gunawan. "Wah, boleh itu Pak. Tapi saya kan hanya lulusan SD Pak. Apa bisa saya kerja di pabrik?" jawab Indra. Setelah berbincang-bincang dan Pak Gunawan juga menjanjikan kemudahan dalam proses interview, Indra pun setuju untuk bekerja di pabrik obat itu. "Besok setelah zuhur kamu kesini lagi dan bawa 2 temanmu yang mau kerja. Biar sekalian Bapak antar ke pabrik, sama Bapak kenalkan sama pemiliknya." "Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak." Setelah pamit, Indra langsung jalan ke rumah temannya untuk menyampaikan info dari Pak Gunawan. "Jadi begini Lur, tadi aku tuh ke rumah Pak Gunawan. Nah, beliau ngajak kita bertiga buat kerja di pabrik obat. Gajinya juga UMR. Gimana, kalian mau nggak?" tanya Indra kepada Ridwan dan Diki. "Ya kalau kami berdua pasti mau Indra. Kan kita udah lama nganggur juga." "Bagus deh, berarti kalian setuju ya? Oke, besok setelah zuhur kita langsung ke rumah Pak Gunawan ya. Kita langsung ketemu di sana aja," ucap Indra kepada 2 temannya. Hingga hari yang ditentukan pun tiba.
kalian sudah lama nunggu saya, ucap Pak Gunawan. Melihat kami bertiga sudah duduk di teras rumahnya. Enggak kok Pak, kami baru saja tiba, tak lama setelah Bapak ke masjid tadi. Terus kalian naik apa ke sini? Jalan kaki Pak, jawab kami bertiga. Kalian tuh, ya sudah, kita siap-siap dulu ya. Saya ambil kunci mobil sebentar. Setelah 5 menit menunggu, kami pun mulai pergi menuju pabrik yang dimaksud. Dra, kamu bawa surat ini. Sesampainya kalian nanti di sana, serahkan surat saya ini kepada Budia. Bapak mungkin hanya mengantar kalian di pinggir jalan, tidak sampai pabrik. Oh iya, baik Pak. Setelah hampir 3 jam berkendara, akhirnya kami pun tiba. Terlihat sebuah gapura menyambut kami bertiga. Jadi, nanti setelah dari gapura ini, kalian jalan ke arah timur, sekitar 1 kilo. Ada pos jaga di ujung jalan ini. Nah, tempatnya tidak jauh dari pos itu. Enggak Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, kalau begitu Bapak pamit ya. Baik Pak, hati-hati di jalan Pak. Setelah berpamitan, kami pun mulai berjalan sesuai arahan yang diberikan. Jalannya seukuran 1 mobil, tapi semakin ke dalam, ukuran jalannya menjadi semakin kecil hingga menyisakan jalan setapak. Dra, ini benar tempatnya. Mana mungkin ada pabrik di lokasi seperti ini? Tanya Diki kepadaku. Lah, aku mana tahu Dik. Tadi kamu dengar sendiri, Pak Gunawan bilang kalau di ujung jalan ini ada pos jaga. Mungkin ini jalan belakang menuju pabriknya. Kita coba aja dulu, jawabku. Setelah 10 menit berjalan, akhirnya kami melihat pos jaga yang dimaksud. Nah, sudah mau sampai. Diki terlihat kembali semangat. Tak jauh dari pos jaga, terlihat sebuah bangunan seperti pendopo. Masa pabrik begitu? Kembali Diki bicara. Diki memang agak ceplas-ceplos dalam berucap. Maklum, dia ini yang paling muda di antara kami bertiga. Kami pun mengetuk pintu bangunan itu dan coba menanyakan kejelasan alamat yang diarahkan oleh Pak Gunawan. Setelah coba mengetuk, akhirnya keluarlah seorang wanita. Permisi Bu, apa benar ini pabrik obat? Iya betul, kalian siapa ya? Oh iya Bu, saya Indra, ini Ridwan, dan juga Diki. Kami bertiga orang yang mau melamar kerja di tempat Ibu. Tadi Pak Gunawan juga menitipkan surat ini untuk Ibu dia. Oh, ternyata kalian dari desa Pak D. Gunawan. Silakan masuk Dek. Maaf ya, saya nggak tahu kalau kalian mau datang hari ini. Saya Budia. Gimana tadi perjalanannya? Lancar? Alhamdulillah lancar Bu, jawabku. Kami bertiga mulai masuk dalam pendopo. Namun ada pertanyaan besar dalam benak kami. Apa benar ini pabrik obat? Karena bentuknya lebih mirip pondok atau seperti asrama tempat menuntut ilmu. Bu maaf, apa ini pabrik obat yang dimaksud Pak Gunawan? Tanyaku kepada Budia. Dasar Gunawan itu, dia itu terlalu membesar-besarkan. Tempat ibu ini bukan pabrik obat Dek, tapi ibu ini seorang tabib. Kebetulan di sini ibu mengobati orang yang sakit. Ibu harap kalian betah kerja di sini. Kalau boleh tahu Bu, kami kerja di bagian apa? Tenang, kalian santai saja dulu. Pasti kamu juga lapar kan? Iya sih Bu, maaf jika saya banyak bertanya. Gak apa-apa kok, ibu ngerti. Nah, ini adalah ruang makannya. Kalian makan dulu, nanti setelah makan, kalian ke ruangan di pojok. Saya tunggu di sana. Setelah kenyang makan, kami pun menuju ruangan yang diminta. Gimana makannya? Alhamdulillah Bu, terima kasih. Oh iya, ibu mau tanya, kalian semua udah nikah belum? Kami pun diam sejenak dan hanya menggelengkan kepala. Oh, berarti masih perjaka ya? Iya Bu, jawab kami serempak. Emangnya kenapa Bu? Tanyaku kebingungan. Gak apa-apa, ibu hanya bertanya. Ayo sekarang kalian ikut ibu. Dra, kenapa ibu nanya kita perjaka atau tidak? Biasanya kalau ngelamar kerja, yang ditanyakan itu pengalaman kerja atau surat lamaran kan? Sudah, jangan banyak bicara Dik, ikuti saja. Nah, setelah mengikuti ibu dia dan berkeliling melihat situasi pondok, ibu dia menjelaskan bahwa kami akan bertugas sebagai pelayan.
Oh, jadi pembantu, Ndra, celetuk Diki yang memang tidak mau diam. Ayo kita ke ruangan kerja kalian, ajak Budia. Wih hebat, kita punya ruangan kerja sendiri, celoteh Diki membuat kami bertiga tertawa. Budia pun nampak sangat ramah melihat kami bertiga. Kamu itu Dik, ngoceh saja kayak radio rusak. Canda Budia makin membuat kami tertawa. Setelah berjalan makin ke dalam, nampak sebuah ruangan yang berbeda dibandingkan ruangan lain. Nah, ini ruang kerja kalian. Ayo silakan duduk. Di sini terlihat sebuah kamar berkelambu hijau dengan nyala lilin sebagai penerangannya. Mirip kamar pengantin ya, Ndra, ucap Diki. Kok kamu bisa tahu, Dik? Jawab Budia sambil tersenyum manis. Namun ucapan Budia itu malah membuat tawa kami menjadi hilang, berganti menjadi tanda tanya besar. Pelayan apa ini maksud dengan Budia ini? Tak lama setelah itu, Budia berjalan menuju sebuah pintu, lalu mengetuk pintu tersebut. Dan nampak kaki seorang gadis dengan kulitnya yang putih. Kami hanya diam melihat pesona gadis muda itu. Sampai tanpa sadar, gadis itu sudah berada di antara kami bertiga. Dia nampak tertunduk, mengenakan kain hitam pada kepalanya. Namun raut wajahnya nampak begitu cantik, meskipun tertutup kain tipis berwarna hitam tadi. De Indra, Ridwan, dan Diki, jadi tugas kalian bertiga adalah melayani Nyai sebagai seorang suami. Kami bertiga terkejut ketika mendengar apa yang ibu dia katakan. Jadi saya dan dua teman saya ini melayani gimana, Bu? Tanyaku memastikan takut aku salah dengar. Iya, jadi kalian bertiga harus melayani Nyai secara bergantian layaknya suami istri. Jika kalian ikhlas dan mau melayani, ibu yakin kalian banyak membantu orang lain. Dan ibu bisa banyak mengobati orang. Jadi maksudnya begini, semua kemampuan pengobatan ibu sebenarnya berasal dari kekuatan Nyai ini dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Dan Nyai inilah wanita yang sekarang ada di hadapan kalian. Budia juga menjelaskan bahwa Nyai suka membantu orang terkena santet, guna-guna atau ilmu hitam lainnya. Jadi jika kami mau melayani Nyai, secara otomatis kami ikut membantu pengobatan beliau. Dan kami pun dibayar mahal untuk setiap malamnya. Dari penjelasan itu, kami berunding walaupun takut karena merasa aneh. Jiwa muda kami ternyata lebih kuat dibandingkan rasa takut itu sendiri. Terlebih, Nyai adalah wanita yang cantik. Kapan lagi bisa cem-ceman, dibayar lagi? Dengan yakin, kami pun menerima tawaran Budia itu. Dan nanti malam, kami pun mulai bekerja. Di sini, Ridwan sebagai yang tertua akan mengawali penyatuan dengan Nyai. Lalu disusul aku, dan yang terakhir Diki, karena dia yang paling muda. Sampai akhirnya kami pun selesai menjalankan tugas yang menurut kami itu mulia, dalam versi kami tentunya. Namun setelah itu ada sesuatu yang janggal setelah berhubungan. Tapi aku simpan sendiri perasaan ini. Jadi ketika penyatuan, aku melihat Nyai sebagai wanita yang sangat cantik. Namun ketika aku kembali coba membayangkan dirinya, hanya ada bayangan hitam, penuh bulu dan wajahnya mengerikan. Tapi mungkin karena terlalu lelah, jadi otakku sedikit error. Tanpa terasa, jam menunjukkan pukul 2 malam. Budia yang sabar menunggu, akhirnya membawa kami ke sebuah kamar untuk istirahat. Di dalam kamar, kami malah bercerita. Di sini aku ceritakan apa yang tadi aku bayangkan kepada Ridwan dan Diki. Tapi anehnya, mereka berdua memiliki bayangan yang sama. Kami seperti sulit membayangkan sosok Nyai tadi. Setelah berpikir keras, Ridwan berkata, apa jangan-jangan Nyai bukan manusia? Dan kita dijadikan suguhan untuk bangsa jin, atau dijadikan tumbal milik Budia. Bisa jadi, Wan, jawab Diki. Aku juga sepemikiran dengan Ridwan, yang banyak keanehan ketika bersama dengan Nyai. Sebagai catatan, jadi narasumber ini waktu kejadian memang usianya masih belasan tahun. Jadi wajar jika mereka kurang paham dengan hal-hal mistis. Intinya, selama mereka happy dan dapat cuan, ya hajar aja. Ternyata rasa takut yang sebelumnya mereka pikirkan
terpatahkan dengan bayangan uang yang nantinya akan diberikan Budia sebagai imbalan pekerjaan tadi. Di pagi harinya, mereka bertiga kembali bertemu dengan Budia. Selain menanyakan imbalan, mereka juga ingin menanyakan kejadian semalam. Di sini Budia menjelaskan bahwa benar, Nyai bukanlah manusia, namun dia jin yang baik. Nyai tidak menakuti siapapun. Kalian hanya wajib menemaninya setiap hari Jumat. Jadi selain hari Jumat, kami bertiga bebas untuk pergi atau melakukan apapun. Budia juga menjelaskan jika kami mau berhenti atau tidak melanjutkan ritual, maka kami harus mencari pengganti dengan syarat pria yang masih perjaka. Setelah memahami semua syarat itu, kami pun dipersilahkan untuk pulang. Dan tak lupa, Budia menitipkan kantung kecil untuk Pak Gunawan. Dan kami masing-masing mendapatkan kantung yang cukup besar. Di tengah perjalanan pulang, kami bertiga coba melihat isi dalam kantung itu. Ternyata isinya bongkahan emas sebesar kerikil dan beratnya mungkin hampir 2 kilo. Tak lupa kami mampir ke toko emas untuk mengecek kebenaran kadar emas tersebut. Di sini kami makin percaya bahwa inilah awal dari kekayaan. Perjalanan pulang menjadi begitu menyenangkan dan tanpa terasa kami sudah hampir sampai di desa. Setelah turun dari bis, aku bertanya kepada Ridwan dan Diki, "Dur, kalau Pak Gunawan dapat apa ya? Penasaran aku." "Coba bukan Ra," ucap Diki sambil melihat isi kantung milik Pak Gunawan. Ketika dibuka, hanya ada kelopak bunga yang membuat kami bingung. "Ya sudah, jangan dipikirkan, yang penting kita kaya," ucap Diki sambil berlari kecil menuju desa. Setelah memberikan kantung milik Pak Gunawan, kami langsung pamit untuk pulang. Karena tak sabar membayangkan apa yang akan kami beli dengan emas sebanyak ini. Hingga 3 bulan tak terasa, kami menjalankan ritual pesugihan ini. Awalnya kami tidak sadar bahwa apa yang kami lakukan termasuk pesugihan. Sampai akhirnya kami dapat membeli banyak hal. Dan dari sinilah dampak dari ritual pesugihan mulai terasa. Badan kami mulai lelah, tubuh kami semakin kecil. Padahal kami dapat membeli makanan sebanyak apapun yang kami mau. Tapi tetap tidak dapat menghilangkan rasa lapar. Bahkan dalam sehari, aku dapat makan sebanyak 7 hingga 9 kali. Tetapi tetap rasa lapar itu tidak pernah hilang. Karena khawatir, aku coba cek ke dokter. Namun hasilnya tetap sama. Di sini kami bertiga menjadi jarang bertemu, kecuali ketika menjalankan tugas dengan Nyai. Ternyata apa yang aku rasakan berdampak sama dengan Ridwan dan Diki. Kondisi mereka tak jauh berbeda mengerikan. Tubuh mereka kurus dan seperti orang yang terkena tipes. Di sini kami tak pernah ceritakan kepada siapapun, termasuk orang tua, karena Pak Gunawan dan Budia melarangnya. Kami hanya menjelaskan kepada orang tua bahwa kami menjadi manajer di pabrik obat. Sampai akhirnya kami curiga hal ini adalah ritual pesugihan. Dan membawa kami ke orang pintar untuk memastikannya. Ternyata benar, tubuh kami selalu diikuti oleh anak-anak kecil buruk rupa. Jumlahnya bisa 10 hingga 14 anak. Sadar kami dalam bahaya, kami menemui Pak Gunawan. Dan setelah memohon, kami akhirnya diantar beliau menemui Budia. Di sini Budia menjelaskan bahwa benar anak-anak itu adalah hasil perkawinan kami dengan Nyai. Dan mereka tidaklah berbahaya. Kami hanya perlu makan sebanyak mungkin, karena mereka hidup memakan saripati dari apapun yang masuk ke perut kami. Di sini aku terdiam. Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan itu salah. Dengan ketakutan, aku meminta izin untuk tidak melanjutkan ritual kawin dengan Nyai. Dan sebagai gantinya, aku harus mencari pria lajang yang masih perjaka. Walaupun Budia nampak kesal, begitu pula dengan Pak Gunawan, namun keputusanku sudah bulat. Indra dan Diki tetap melanjutkan ritual pesugihan. Mereka juga nampak kesal dengan keputusanku untuk berhenti. Hingga akhirnya Pak Gunawan dapat menemukan penggantiku. Sebagai penutup ritual pesugihan ini, aku akan dikubur dengan tubuh di dalam tanah dan hanya menyisakan kepala selama 1 malam. Dan paginya, Budia mengatakan bahwa kini aku tak harus kembali ke pondok. Tapi setelah itu, ternyata siksaan ini tidak berhenti. Rasa lapar itu terus saja datang, sampai berangsur-angsur menghilang
setelah 1 tahun lamanya. Hingga beberapa tahun kemudian, menurut kabar, Pak Gunawan ternyata wafat karena usianya yang tua. Dan kedua temanku masih menjalankan ritual pesugihan itu hingga saat ini. Dan cerita misteri pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan cerita ini hingga selesai. Dan sampai jumpa di cerita mistis pesugihan lainnya.